Bismillahirrahmanirrahim. Kepada masalah asuransi. Jadi di posisi asuransi, unsur yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah dari sisi gorornya. Dari sisi gorornya. Ketika di situ ada goror yang dominan, maka praktek asuransi itu menjadi bermasalah karena dilarang oleh Nabi SAW dalam kaidah umum, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Dan kalau kita perhatikan dari praktek Nabi SAW dalam melakukan gharar, di situ kita bisa membuat kesimpulan. Gharar itu kejadiannya kayak gini ya. Saya membayar sesuatu, tapi hasilnya belum jelas. Kadang ada, kadang tidak ada. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Begitu? Saya membayar sesuatu, tapi hasilnya apa? Belum jelas. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Kalau terjadi demikian, maka transaksinya jadi gharar. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kajian online tentang teori keseimbangan iwad dan muawad. Iwad itu apa yang kita bayarkan, muawad itu apa yang kita terima. Sehingga kalau Bapak misalnya membeli air mineral seharga 3.000, dapat sebotol air mineral. Iwadnya yang mana? Iwadnya yang mana? 3.000. Air mineral ini namanya apa? Muawad. Namanya muawad. Sudah? Dalam transaksi, iwad dan muawad harus seragam nilai kejelasannya. Iwadnya jelas, muawadnya juga harus jelas. Jika ada salah satu yang tidak jelas, transaksi itu jadinya gharar. Orang misalnya beli janin tadi ya, saya bayar. Apakah pasti nanti saya akan mendapatkan hasil? Belum tentu. Iwadnya jelas karena sudah saya bayar, tapi muawadnya nggak jelas. Orang melakukan praktek jual beli ijon. Ini saya bayar untuk 1 pohon. Ketika saya bayar 2 juta, apakah nanti saya pasti akan dapat mangga? Belum tentu. Ketika rontok semuanya, saya rugi 2 juta. Kalau ternyata berhasil semuanya, saya untung besar. Ketika orang melakukan praktek jual beli al-hasa tadi ya, saya bayar, kemudian saya lempar pakai kerikil. Apakah saya akan mendapatkan tanah yang luas? Belum tentu. Tergantung arah angin, kemudian nanti lemparan saya itu jauh ataukah tidak. Sehingga di situ ada faktor gambling. Iwad dan muawadnya tidak seimbang. Baik. Nah selanjutnya, dalam asuransi yang konven, saya bicara asuransi yang konven ya secara umum, orang membayar premi misalnya. Berapa preminya? 500.000 per bulan. Lalu setelah bayar premi dapat apa Pak? Apa yang didapatkan ketika orang bayar premi? Dapat jaminan. Dapat jaminan ya? Baik, jaminan terhadap apa? Jaminan terhadap apa? Asuransi itu tidak pernah meletakkan hasil jaminan pada pilihan orang. Makanya kan nggak ada asuransi jomblo. Jomblo kamu asuransikan dirimu, saya jamin dapat jodoh. Itu pasti rugi itu lembaga asuransinya ya. Karena yang namanya pilihan jodoh kan sesuai dengan kehendak orang ya. Dia bisa ngukur. Selalu dikembalikan kepada sesuatu yang nggak jelas. Baik. Orang ketika membayar premi dapat jaminan. Jaminan apa Pak? Misalnya asuransi mobil ya, atau asuransi jiwa. Bayar premi 500.000. Dapat jaminan apa? Diganti kalau hilang, kalau kecelakaan itu untuk mobil. Kalau jiwa biasanya Anda mengalami resiko apapun, all risk ditanggung. Kecelakaan ringan ditanggung. Sakit ringan ditanggung, sakit berat ditanggung, patah tulang ditanggung. Kecelakaan ringan 5 juta, kecelakaan berat 10 juta, patah tulang 200 juta, mati 500 juta.
Pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak? Hah? Lalu ada orang yang terlibat dalam hal ini ya. Dia bayar premi 500 selama 4 bulan. Modalnya berapa? 2 juta. Setelah itu meninggal dunia. Dapat duit berapa? 500 juta. Modal 2 juta, dapat 500 juta. Untung atau rugi? Untung atau rugi, Pak? Menurut Bapak untung atau rugi? Rugi. Kenapa rugi, Pak? Coba dihitung ya. Modal 2 juta, dapat 500 juta. Orangnya mati ya. Dapat 500 juta. Untung atau rugi? Secara nominal rugi. Kenapa rugi, Pak? Udah mati. Tapi bagi istrinya untung, Pak, itu, Pak. Karena bisa dinikmati dengan suami yang baru, Pak ya. Anda yang bayar premi asuransi tapi yang menikmati orang lain. Cemburu nggak? Udah mati kok cemburu, Mas? Masya Allah. Makanya asuransi itu memberikan jaminan kesejahteraan bagi istri yang ditinggal mati. Betul ibu-ibu, kayak gitu ya. Karena itulah kalau bapak-bapak ingin mendapatkan jaminan kesejahteraan setelah ditinggal mati istrinya, asuransikan istrinya. Kadang kita merasa aneh, begini, kenapa dominan asuransi jiwa itu pesertanya laki-laki, bukan yang perempuan? Apakah karena yang laki-laki diharapkan cepat mati? Sehingga pertimbangan orang ketika mereka ikut asuransi jiwa, dia membayangkan ke depannya nanti saya punya resiko. Dan resiko itu tanggungannya cukup berat. Sakit, kecelakaan, termasuk kematian. Akhirnya dia buat skema seperti itu dengan maksud ada orang lain yang akan menanggung resikonya. Padahal penuh dengan ketidakjelasan. Bayar, kemudian nanti hasilnya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena orang tidak tahu yang namanya resiko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peluang matinya kita sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Peluang mati Anda dengan yang sudah berusia 70-an ke atas, ini mohon maaf ya, bukan menyinggung yang 70 atau yang 80 ke atas. Peluang mati manusia itu sama atau beda? Sama. Kenapa sama, Pak? Karena enggak jamin yang lebih muda lebih lama hidup dibandingkan yang tua. Tapi bagi asuransi itu nilainya beda, Pak. Yang namanya sudah tua, mereka sebut peluangnya lebih tinggi dibandingkan yang masih muda. Itu teori asuransi. Teori yang berlaku di lembaga asuransi. Padahal belum tentu demikian realitanya. Baik, kembali ke sini. Karena ketidakjelasan inilah, kemudian para ulama menyebut di sini ada gharar yang cukup besar. Orang bayar premi, lalu dia mendapatkan muawwad berupa ketidakjelasan hasil. Bisa dapat, bisa tidak. Lalu apa bedanya dengan praktek-praktek yang tadi? Ada orang taruhan 100.000, kemudian nanti pakai kartu atau pakai dadu, sementara hasilnya nggak jelas. Bisa dapat, bisa tidak. Kalau dapat dia merasa untung, kalau nggak dapat dia rugi karena sebagian hartanya hilang. Nah, di asuransi praktek seperti ini, unsur seperti ini kita jumpai. Berarti itu masuk dalam kategori apa? Gharar. Masuk dalam kategori gharar. Karena itulah praktek seperti ini dipermasalahkan oleh ulama. Baik, ini dasar asuransi ya. Maksudnya prinsip dasar kita memahami asuransi. Nah, dalam sejarah asuransi, pertama kali asuransi itu terjadi pada abad 14 Masehi di Italia, dan mereka menyebutnya dengan istilah saukaroh. Mereka menyebutnya dengan istilah
saukaroh. Saukaroh itu apa, Pak? Asuransi. Ya bahasa Itali dulu ya. Mereka sebut dengan saukaroh. Transaksi ini mereka lakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur laut antara Maroko dengan Itali, antara daerah Maghrib, Selat Jabal Tariq itu atau Selat Gibraltar dengan benua Eropa bagian selatan. Dulu transaksinya seperti itu. Namanya laut apa itu? Mediterania ya. Jadi untuk pengiriman barang dari benua Afrika Utara ke benua Eropa bagian selatan, mereka mengasuransikan barang itu. Karena ketika itu adalah resiko terhadap pelayaran. Selama beberapa tahun asuransi hanya mereka terapkan untuk menjamin resiko bahaya laut. Hingga akhirnya terjadi kebakaran besar di London pada tahun 1666 Masehi yang melenyapkan hampir 30.000 rumah. Setelah itu mereka membuat asuransi untuk resiko di darat. Jadi dulu resiko itu yang ditanggung asuransi hanya ada di laut, pindah ke darat setelah ada kejadian kebakaran. Tayyib. Dan ini asuransi yang berlaku di negara non-muslim. Bertahan dalam waktu yang lama hanya ada di negara non-muslim. Baru masuk ke negara Islam itu di zaman Imam Ibnu Abidin. Ketika beliau ditanya tentang kasus semacam ini, jawaban yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abidin, beliau mengatakan, hadza ilzamu ma lam yalzam. Praktek seperti ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Beliau ngasih komentar, ini sama dengan mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Kok bisa disebut demikian? Karena begini, yang namanya resiko seharusnya siapa yang nanggung? Saya mau tanya, kalau bapak ibu sakit seharusnya yang nanggung siapa, Pak? Kita sendiri. Kalau kita mengalami kecelakaan seharusnya siapa yang nanggung? Kita sendiri. Kalau kita mengalami kematian, siapa yang harus menanggung? Keluarga kita. Dan seterusnya. Tapi ini ada yang aneh. Saya kalau mengalami kecelakaan, tolong bapak yang nanggung saya ya. Loh, apa hubungannya? Kamu yang mengalami kecelakaan kok saya yang nanggung? Nggak mau saya. Bapak saya bayar. Bapak saya bayar. Baru dia mau. Oh kalau gitu saya mau. Paham di sini ya? Baik. Makanya kata Ibnu Abidin, kenapa beliau sebut asuransi itu ilzamu malam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Karena yang namanya resiko kan seharusnya kita sendiri yang nanggung, bukan orang lain. Saya sakit, ya seharusnya saya yang nanggung. Jangan nyuruh orang lain untuk nanggung. Anda sakit, Anda sendiri yang nanggung. Jangan menyuruh orang lain yang menanggung. Tapi di sini tidak. Saya sakit, Anda saya minta nanggung sakit saya. Pengobatan saya kamu harus nanggung. Ini kecelakaan, kamu yang harus nanggung resiko kecelakaan saya. Makanya disebut oleh Ibnu Abidin ilzamu ma lam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Cuman kenapa orang itu bersedia? Jawabannya karena dia dibayar. Nah, dibayar ini untuk sesuatu yang enggak jelas jadinya gharar. Maka ada dua pelanggaran menurut kacamata yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, dalam asuransi itu ada mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Yang kedua, adanya ketidakjelasan kepada hasil akhir, bisa terjadi, bisa tidak terjadi, dan itu masuk dalam kategori gharar. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Kita baru bicara untuk asuransi konvensional.